Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus Anak Allah, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 4 ayat 40 dan 41. Banyak orang membawa kepada Yesus saudara-saudaranya yang menderita bermacam-macam penyakit. Yesus meletakkan tangannya ke atas mereka dan menyembuhkan mereka. Roh-roh jahat pun keluar dari banyak orang sambil berteriak-teriak, "Engkaulah Anak Allah." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus pergi ke rumah Simon karena ibu mertuanya sakit demam. Yesus pergi ke tempat tidur ibu itu lalu mengusir demam itu. Demam itu hilang dan ibu mertua Simon langsung bangun dan melayani mereka. Ketika matahari sedang terbenam, semua orang membawa kepada Yesus saudara-saudaranya yang menderita bermacam-macam penyakit. Yesus meletakkan tangannya ke atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Roh-roh jahat pun keluar dari banyak orang sambil berteriak-teriak, "Engkaulah Anak Allah." Yesus membentak mereka dan tidak mengizinkan mereka berbicara, sebab mereka tahu bahwa dialah Raja Penyelamat. Pada waktu matahari mulai terbit, Yesus meninggalkan kota itu dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Orang-orang mulai mencari dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berusaha supaya ia jangan meninggalkan mereka. Jawab Yesus, "Kabar baik tentang bagaimana Allah memerintah harus aku beritakan juga di kota-kota lain, sebab untuk itulah Allah mengutus aku ke dunia." Saudara-saudari terkasih, sering ketika kita bertemu seseorang, kita sungguh-sungguh tidak mengenalnya atau hanya teringat wajahnya, lupa namanya. Seorang guru yang sudah mengajar puluhan tahun akan lupa nama mantan murid-muridnya. Seorang pastor yang sudah bertugas di beberapa paroki akan lupa nama umat di paroki sebelumnya. Masalahnya ini biasa terjadi pada siapapun. Jika kita ingat akan semua nama orang yang pernah kita jumpai, barangkali otak kita malah akan meledak. Terhadap orang-orang tertentu kita akan langsung mengenalnya. Misalnya karena masih bertemu atau baru beberapa waktu berpisah. Terhadap orang-orang yang lain kita mengenal sebagian dari dirinya. Misalnya karena berasal dari kampung yang sama. Namun terhadap orang lain lagi kita tidak memiliki ingatan sama sekali akan dirinya. Misalnya karena ia teman sekolah dasar yang sudah berpisah lebih dari 30 tahun. Berpura-pura mengenal tidak akan membantu, tetapi bersikap ramah, sopan, dan hangat pasti lebih menguntungkan. Saudara-saudari terkasih, apa yang ditampilkan seseorang ketika bertemu orang lain bisa berbeda-beda, tergantung nilai yang dimiliki orang itu atau berdasar tujuan pertemuan mereka. Ada orang yang mempertontonkan mobil atau barang mewah yang dibawanya. Seorang wanita barangkali akan memakai pakaian dan penampilan yang menarik lawan bicaranya. Ada juga yang lebih suka membicarakan anak-anak mereka
atau pekerjaan mereka, atau rumah mereka. Orang kaya akan bercerita liburannya ke Eropa. Ada juga yang menyampaikan mimpi-mimpinya. Semua itu sah-sah saja dibicarakan. Asal benar demikian, atau tidak berbohong, atau tidak berlebih-lebihan, walaupun dalam kenyataannya banyak orang ingin menutupi kekurangannya ketika berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi yang memakai topeng cenderung tidak akan bertahan lama ketika wajah aslinya terbuka seiring perjalanan waktu. Sepasang kekasih dalam masa pacaran akan lebih nyaman menunjukkan hal-hal baik dalam dirinya. Mereka takut kalau kekurangan dirinya diketahui. Mereka khawatir hubungannya akan berakhir. Namun, ada juga orang yang lebih nyaman menampilkan diri apa adanya. Mereka menganggap tidak perlu menutupi kekurangan yang dimilikinya. Mereka siap ditolak. Tidak banyak orang memilih jalan ini. Hanya orang yang menerima dirinya apa adanya yang akan melakukannya. Saudara-saudari terkasih, Yesus tidak pernah menambahkan sesuatu dari luar dirinya. Yesus juga tidak khawatir akan ditolak orang lain. Yesus mengenal betul siapa dirinya. Yesus adalah Allah Putra yang ditugaskan hadir sebagai manusia, putra Yusuf dan Maria. Tentu saja tidak banyak orang mengenal siapa dirinya itu. Akibatnya banyak orang menolak dirinya. Bahkan Yesus pernah ditolak di kota kelahirannya sendiri. Namun Yesus tidak mempedulikan apa pandangan orang terhadap dirinya. Seluruh hidup Yesus difokuskan pada pemenuhan tugas Allah kepadanya, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Di dalam perikop hari ini tertulis ternyata ada roh-roh jahat yang mengenal Yesus. Mereka berkata, "Engkaulah anak Allah." Ketika tidak ada satupun manusia mengenal kealahan Yesus, justru roh-roh jahat membuka selubung itu. Namun, Yesus tetap tidak mau identitas kealahannya diketahui, sehingga ia menghardik roh-roh jahat itu untuk diam. Apakah kita sudah mengenal Yesus sebagai Allah dan sebagai manusia? Apakah kita sudah membaca kitab suci di mana identitas Yesus dituliskan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami hanya mengenal sedikit tentang Yesus Kristus. Karena kami malas membaca kitab suci di mana identitas Yesus dituliskan di dalam karya kasih yang dibuatnya. Ajarlah kami untuk bersemangat mengenal Yesus, karena dengan cara demikianlah iman kami bertambah. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.